Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Melani, NPM 216910596. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cedera dan cara penanggulangannya. Apa sih yang dimaksud dengan cedera? Cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami saat beraktivitas. Maka dari itu, sebelum kita beraktivitas, hendaknya melakukan pemanasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis cedera dalam aktivitas atau olahraga fisik. Yang pertama, yaitu memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan bengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah biru-biruan atau kehitaman pada kulit. Bagaimana sih cara penanganan? Cara mengatasi memar. Yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak dan rusak. Ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Yang kedua ada cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Bagaimana sih cara penanggulangannya? Mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Selain itu, ada juga yang namanya cedera kram otot. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Penanggulan cedera kram otot dapat dilakukan dengan meluruskan bagian tubuh yang mengalami kram otot dan mengistirahatkannya beberapa saat. Yang ketiga ada pendarahan. Saat beraktivitas atau berolahraga fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Biasanya hal ini disebabkan karena terjadi benturan yang keras. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana sih cara penanggulangannya? Ketika pendarahan hidung, dudukkan penderita. Jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Selanjutnya, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Dan yang terakhir, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Kedua, ada pendarahan mulut. Pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Selanjutnya ada pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Mengapa bisa pingsan? Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Bagaimana penanggulangannya? Nah, yang pertama, apabila wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Apabila korban muntah, miringkan kepala agar muntahnya tidak menghalangi pernapasan. Yang ketiga, apabila wajah orang yang pingsan memerah, sanggahkan kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal.
Selanjutnya, apabila pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan dan dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Yang kelima, apabila korban sudah siuman, beri minuman, air, gula, atau teh manis hangat. Dan yang terakhir, apabila korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Selanjutnya ada jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Saat beraktivitas sehari-hari, kamu mungkin pernah terluka atau terjatuh. Boleh jadi peristiwa tersebut menimbulkan cedera. Apa saja kah jenis cedera yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari? Nah, jadi yang pertama itu ada luka iris atau sayatan. Luka iris ini terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau tanda tajam lain. Kedua yaitu ada luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja, luka terkena pukulan, dan luka terkena tendangan. Yang ketiga ada luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Selanjutnya ada luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan bolpen. Dan selanjutnya ada luka gigitan. Biasanya terjadi karena gigitan binatang. Dan yang terakhir ada luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang cedera dan cara penanggulangannya. Untuk menghindari cedera, ada baiknya kita melakukan pemanasan sebelum beraktivitas dan selalu berhati-hati. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.